Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Widiawati dengan NIM 21060311021 dari kelas Kimia A UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia membahas seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Sedangkan termodinamika membahas apakah reaksi dapat berlangsung. Dalam reaksi kimia terdapat dua reaksi, yaitu reaksi lambat dan reaksi cepat. Reaksi lambat misalnya dalam pembentukan kerang gigi. Ini berkenaan dengan kesehatan, bisa berjalan minggu, bulan, maupun tahun. Dan pada reaksi cepat, contohnya terjadinya bom atom, selain cepat mempunyai energi yang besar, juga mempunyai daya rusak yang besar. Laju reaksi akan mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dalam perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Misalnya dalam reaksi berikut ini, 2A menjadi B, persamaan lajunya sama dengan negatif 1/2. 2 ini dari koefisien reaksinya, delta konsentrasi A. Delta itu adalah perubahan per delta T, perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu, atau lajunya sama dengan produk selalu bernilai positif dan reaktan selalu bernilai negatif. Untuk reaksi lebih lengkap atau melibatkan hanya satu reaktan, misalnya A plus B berubah menjadi C plus D, masing-masing koefisien ini akan berbanding terbalik dengan lajunya, dan tiap kali reaktan akan bernilai negatif serta produk akan bernilai positif. Jika kita membuat grafik antara jumlah molekul dan waktu yang digunakan, di sini kita dapat melihat bahwa jumlah molekul reaktan, yaitu molekul A dengan berjalannya waktu, akan semakin menurun. Sementara pada molekul B dengan berjalannya waktu akan semakin bertambah. Kita anggap reaksi ini berjalan ke arah produk. Sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama yaitu luas kontak, konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan adanya katalis. Luas kontak yang dimaksud adalah kontak antar reaktan. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Air yang ada di dalam bak mandi nampak terlihat jernih tanpa muncul endapan, meskipun dia mengandung ion-ion yang berpotensi terbentuk oksida jika dia kontak dengan oksigen yang ada di udara. Tetapi kita tidak melihatnya terbentuk endapan. Kenapa? Karena kontaknya hanya ada di permukaan saja. Sementara jika kontaknya kita perluas, misalnya airnya membasahi dinding bak mandi, hal ini menunjukkan kontak air dengan oksigen atau oksidanya dan ion-ion yang berpotensi membentuk oksida akan membentuk oksida jika kontaknya kita perluas. Lalu yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu adanya konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, peluang pertumbukan semakin besar sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bandingkan antara pasar modern dan pasar tradisional. Pada masa pasar modern, pengunjung tidak banyak,
kontak antar pembeli pun sangat jarang, atau keranjangnya sampai pertumbukan sangat minim, kecuali jika swalayan padat pengunjung. Akan tetapi, pada pasar tradisional, pengunjungnya lebih padat, maka kontak antar pengunjung lebih banyak, sehingga masih ada reaksi, menyapa, dan seterusnya. Kemudian faktor selanjutnya adalah suhu reaksi. Ketika suhu dinaikkan, reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, pada proses pelarutan gula, jika kita menggunakan air panas, pada saat melarutkan gula pasir akan cepat larut. Berikutnya adalah adanya katalis akan mempercepat reaksi. Misalnya, kegiatan kita ketika mengunyah makanan. Jadi, mengunyah makanan ini, kita disarankan lama dalam mengunyah. Ketika kita mengunyah lebih lama, memungkinkan akan memicu enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur kita. Enzim ini sangat bermanfaat. Dia akan memecah karbohidrat. Hal ini dibuktikan pada saat kita mengunyah nasi. Pengukuran laju secara percobaan. Jadi, pengukuran laju memang dari percobaan, bukan dari teori berhitung kemudian ditentukan. Menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Inilah persamaan laju dan disebut hukum laju. Tadi kita mengetahui bahwa A, B, C kecil kita namai sebagai koefisien reaksi, lalu K disebut konstanta laju, sementara X dan Y kita sebut sebagai order reaksi. Order reaksi selalu ditentukan oleh reaksi reaktan, tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Selanjutnya, terdapat reaksi nitrat oksida dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat Celcius. Data yang diperoleh sebagai berikut. Berapakah order reaksinya? Nah, dari sini ketika kita mencari order reaksi H2, maka kita berfokus pada NO dengan angka yang sama. Seperti ini. 4 kali 10 pangkat min 3 dan ini juga 4 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita bagi 2 pangkat berapa jadi 6, dan ini kan kelipatan 3. Nah, ini juga kelipatan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3, maka order reaksi NO hasilnya 1. Dan order reaksi H2 ini kita berfokus di sini, caranya sama, dan ketika kita sudah menemukan maka kita tambahkan, dan order reaksi totalnya menjadi 4. Berapakah konstanta lajunya? Konstanta laju dibagi ini NO pangkat 2 kali H2, kemudian kita masukkan, lalu kita tahu jawabannya berapa. Selanjutnya yaitu order reaksi. Order 0. Reaksi disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Nah, ini persamaan laju order 0. A menjadi produk. Lajunya negatif delta A per delta T. Order 0 maka lajunya K kali A
menghasilkan K kali A pangkat 0. Lalu kita integralkan menjadi seperti ini. Kemudian kita mendapatkan hasil negatif K kali T. Maksudnya negatif konstanta dikalikan waktu. Menghitung konstanta laju. Dihasilkan M detik pangkat min 1. Waktu paruh ordinal. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Di sini waktu paruh ordinalnya kita dapatkan A0 per 2K. Kemudian reaksi orde 1. Ini caranya seperti ini, jadi kita tinggal memasukkan saja. Kemudian ini ln A per A0 sama dengan min K kali T. Ln A dikurangi ln A0 sama dengan min K T. Ln A sama dengan min K kali T plus ln A0. Ln A sama dengan min K kali T plus ln A0. Waktu paruh orde 1. Waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Nah, ini didapatkan seperti ini. T setengah ini dari ini T1 per K. Jadi bila T sama dengan T setengah kali A sama dengan A0 per 2, maka T setengah sama dengan 1 per K ln A0 per A0 per 2. T setengah sama dengan 1 per K kali ln 2 sama dengan 0,693 per konstanta. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.